Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus 12 ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Dan temanya adalah memberikan yang terbaik. Ayat emasnya terdapat di dalam Markus 12 ayat 43 dan 44. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, persembahan berbeda maknanya dengan sumbangan. Meskipun tindakannya sama, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain. Sumbangan itu diberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ketika kita memberikan sumbangan kepada bencana alam, orang yang membutuhkan, atau memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Kita memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Sementara persembahan itu sesuatu yang selalu kita kaitkan dengan keimanan. Yang dikaitkan dengan peribadatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu persembahan itu selalu erat kaitannya antara relasi kita kepada Tuhan. Kita tidak memberikan sumbangan kepada Tuhan, melainkan persembahan. Sebab Tuhan tidak membutuhkan sumbangan kita. Dia adalah Allah pemilik segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi. Lantas sumbangan apa yang harus kita berikan? Dia adalah yang mempunyai segalanya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Persembahan adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas semua berkat-berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka dari ayat ini ada 3 hal yang menjadi pelajaran kita dalam hal memberikan persembahan. Yang pertama, pemberian atau persembahan itu haruslah sesuatu merupakan pengorbanan. Pengorbanan kita kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah harus menetapkan suatu jumlah kepada pemberian kita. Tidak mempersoalkan jumlahnya. Yang penting bukan besarnya pemberiannya, melainkan pengorbanannya. Oleh sebab itu maka kemurahan hati yang sejati itu dapat nyata ketika terasa akibatnya. Terasa sampai sakit berkorban kita memberi. Sehingga ketika kita memberikan persembahan itu terasa di dalam hati, terasa berat, tidak mudah untuk dilakukan. Itu adalah sebuah pengorbanan. Oleh sebab itu, maka menjadi pertanyaan kita, apakah persembahan kita terhadap semua pekerjaan Tuhan benar-benar merupakan sebuah pengorbanan? Karena ada banyak orang yang memberi kepada pekerjaan Tuhan justru dalam keadaan terpaksa. Hanya karena gengsi. Sebenarnya hatinya tidak senang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka pemberian itu harus keluar dari hati. Hati yang berkorban kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa pemberian atau persembahan dari cerita ini mengandung unsur kenekatan atau iman. Karena apa? Setelah janda itu memberikan 2 peser uangnya, sebenarnya keluar dari pintu gereja dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Harusnya dia menyisakan 1 peser saja untuk makan, meskipun jumlah itu sedikit. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata cerita ini mengandung makna simbolik, yaitu sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Orang-orang beriman, nyatanya acap kali kita harus memberikan sesuatu yang mengandung unsur iman yang kita berikan kepada Tuhan. Yaitu sesuatu yang mengandung keyakinan kita bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang amat berarti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa memang ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini
Memberikan contoh tentang kemurahan hati, justru penggambarannya kepada orang yang memberikan dalam jumlahnya sedikit. Mungkin pertanyaan kita, kenapa bukan orang kaya yang memberikan jumlahnya banyak? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bahwa pemberian yang sedikit, jikalau diberikan dengan tulus hati kepada Kristus, maka Allah bisa menggunakannya. Allah bisa menjadikannya menjadi sesuatu yang luar biasa melalui pemberian kita dan juga kepada orang lain. Contoh soal kita bisa melihat ketika seperti janda di Sarfat yang memberikan hanya sepotong roti, tetapi melalui sepotong roti itu Elia bisa melibatkannya dengan berlipat kali ganda. Atau kita bisa melihat pemberian persembahan seorang anak kecil yang hanya memberikan dua ekor ikan dan 5 potong roti. Sesuatu yang tidak berarti. Apalagi diperhadapkan kepada jumlah 5.000 orang laki-laki. Tidak cukup. Tetapi di tangan Tuhan yang kecil itu bisa menjadi saluran berkat dan bisa menjadi mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka memberi adalah suatu hal yang berasal dari ketulusan hati dan Allah akan memberkati kita dan memberkati orang lain melalui pemberian kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memberikan sesuatu dari ketulusan hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.